sebelumnya saya mendengar visi misi beliau, semangat kerja beliau, apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan seakan menghipnotis semua warga masyarakat, termasuk saya yang saat itu adalah wira swasta. Suasana kehangatan serta tatanan desa yang tertata rapi seakan memancarkan pesona keindahan tersendiri. Begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan paras cantik Desa Dermaji. Inilah potret sebuah desa yang berada di daerah Lembah Kecamatan Lumbir yang dikelilingi perbukitan kapur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meski Desa Dermaji jauh dari pusat kota, namun siapa sangka di desa yang lekat dengan budaya sinkren inilah lahir sosok pemimpin muda kreatif pilihan rakyat Bayu Setio Nugroho. Ia merupakan putra daerah asli kelahiran Desa Dermaji. Memang ketika saya mendaftar PNS, kok ternyata malah nggak diterima begitu loh. Saya daftar ke bank juga nggak diterima, daftar di PNS juga nggak terima, kemudian saya bekerja di sektor swasta. Tapi rupa-rupanya saya hati saya nggak di situ begitu. Saya nggak menikmati, akhirnya saya pulang ke desa. Pulang ke desa dengan niat ada sedikit lahan itu yang milik orang tua, saya akan kelola dengan baik, kemudian sambil berwirausaha. Itu seperti itu ceritanya. Nah, hampir setahun saya di desa, kemudian ada kekosongan jabatan kepala desa. Itu pun saya sebenarnya sampai situ pun saya belum berpikir jadi kepala desa. Saya belum berpikir, tiba-tiba kemudian ada kekosongan itu, masyarakat mulai datang ke rumah mengharapkan saya untuk bisa maju menjadi kepala desa. Awal karirnya sebagai pemimpin Desa Dermaji, dirinya tercatat sebagai kepala desa termuda se-Kabupaten Banyumas. Bermodalkan hal itu, Bayu Setio Nugroho justru membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan baik dengan kerja nyata. Penghargaan sebagai Inspiring Young Leader pun diraihnya. Penghargaan tersebut bukan tanpa sebab. Sejumlah langkah kesuksesan memang telah dirajutnya dari awal. Semenjak ia dipercaya sebagai kepala desa, sejumlah gagasan pun dijalankannya demi kemajuan Desa Dermaji. Di antaranya, membuat portal desa dengan mengenalkan dunia informasi dan teknologi, pembuatan museum Naladipa, serta berbagai ide lain demi meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Dermaji. Sejumlah kegiatan itulah yang kemudian membawa Desa Dermaji maju sebagai nominator Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Layaknya pemerintahan negeri ini,
di mana presiden dibantu oleh para kabinetnya. Di Desa Dermaji pun, kepala desa dibantu oleh seluruh stafnya, atau biasa disebut perangkat desa. Terdapat 13 perangkat desa dalam pemerintahan Desa Dermaji. Di antaranya, 1 orang sekretaris desa, 2 orang kepala dusun, 3 orang kepala seksi, 2 orang kepala urusan, dan 5 orang staf. Para perangkat desa tersebut merupakan warga Desa Dermaji yang mendaftar sebagai perangkat desa melalui sistem penjaringan dan penilaian. Salah satunya Hari Haryono yang bertugas sebagai kepala urusan umum. Saya masuk dari tahun 2009 saat Pak Bayu Setionugroho itu memasuki akhir dari periode yang pertama. Itu sebelumnya saya mendengar visi misi beliau, semangat kerja beliau, apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan seakan menghipnotis semua warga masyarakat, termasuk saya yang saat itu adalah wira swasta dan ikut tertarik dalam penjaringan. Salah satu tantangan di dalam menjalankan tugasnya untuk sampai ke kantor desa, setiap hari, Hari Haryono harus melewati perbukitan yang curam. Namun semangat bapak 3 anak ini tak kunjung padam dalam mendukung program Bayu Setionugroho sebagai kepala Desa Dermaji. Desa Dermaji merupakan sebuah desa yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Jawa Barat. Dermaji berasal dari kata derma yang berarti memberi dan aji yang berarti kuat atau lebih. Asal-usul nama inilah yang kemudian memberi inspirasi dan semangat Bayu Setionugroho sebagai kepala Desa Dermaji selalu memberi nilai lebih bagi desanya. Naladipa merupakan nama kepala desa Dermaji pertama. Nama inilah yang kemudian menginspirasi Bayu Setionugroho dalam memberi nama museum di Desa Dermaji. Dan ke salah satu warga itu saya menemukan warga itu memasak dengan tungku. Nah, di situ saya berpikir, nah ini generasi anak-anak saya dan sesudah anak-anak saya ini, saya yakin besok tidak akan mengenal tungku ini lagi. Ini sayang sekali kalau hal-hal seperti ini tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga muncullah ide museum desa. Eksistensi Museum Naladipa memang tidak lepas dari hadirnya portal desa yang diprakarsai oleh Bayu Setionugroho. Ya, selamat datang Mas Budi. Dari mana Mas Budi? Dari SDN 3 Dermaji. Iya, Dik mau monggo dilanjut aja langsung ke iya, adanya langsung di bawah. Sebelum membuat laporan pengamatan, nanti kamu pakai orek-orekan dulu di sini. 1 minimal 15. Berapa? 15. Minimal 15, silakan kalian semuanya mengamati. Keberadaan museum ini juga dimanfaatkan tidak hanya warga desa, akan tetapi siswa dan siswi sekolah yang berada di sekitar Desa Dermaji. Ya. Oh ya, ini namanya garu ya, yang ini yang ada gigi-giginya dan ini adalah luku. Luku adalah alat bajak tradisional sebelum ada hand traktor yang sekarang ini. Harapan saya Museum Naladipa ini benda-bendanya semakin banyak dan selalu dijaga dengan baik. Saya berkunjung ke Museum Naladipa sudah 2 kali karena ada kegiatan untuk membuat laporan pengamatan. Museum Naladipa itu bisa menjadi sumber belajar
bagi anak-anak atau siswa-siswa saya. Dengan keberadaan Museum Naladipa di Desa Dermaji, anak-anak bisa langsung mengamati benda-benda yang pernah dipakai oleh warga Desa Dermaji. Ini nanti salah satu. Selain menangkap gerak aktivitas museum, portal desa juga selalu mencatat setiap kegiatan masyarakat Desa Dermaji. Dari catatan itulah, Desa Dermaji tidak pernah berhenti membangun. Banyak anak muda yang lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, aktivitas secara fisik itu berkurang, sehingga dia nggak tahu mungkin perkembangan sendiri di desanya masing-masing, sehingga dia dengan adanya portal desa itu dia bisa mengakses informasi-informasi yang ada di desa. Membangun Desa Dermaji dari desa tertinggal menjadi desa yang mandiri bukanlah perkara mudah. Dengan kontur wilayah perbukitan kapur yang tandus, serta sulitnya mendapatkan air bersih menjadi tantangan Bayu sebagai pemimpin desa. Untuk mendapatkan air bersih, warga yang berada di perbukitan harus berjibaku menempuh medan sulit hingga 1,5 kilometer demi 2 pikul ember air. Dari sinilah Bayu Setio Nugroho mencari solusi bagi warga untuk memperoleh air bersih dengan mudah. Salah satu prioritas yang program prioritas yang menjadi fokus kita di awal periode kepemimpinan saya adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber air bersih untuk masyarakat. Dan salah satu tempat atau salah satu gerumbul yang memang kekurangan air bersih itu salah satunya adalah Cireang. Di gerumbul Cireang ini tidak ada sumber-sumber mata air yang besar, sehingga salah satu cara atau satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengeboran. Sementara pengeboran itu biayanya sangat besar, sehingga kami minta bantuan kepada kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat. Dan alhamdulillah di tahun 2011 ini atau 2011 yang lalu kita mendapat bantuan dari APBN untuk pengeboran dan air bisa tergali atau bisa didapat setelah dilakukan pengeboran sampai 125 meter. Bu, ini ikut masang saluran air nih, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Ya orang butuh air. Biasanya Ibu? Kali. Capek sih, ya kesempatan ada ini ya masang aja lah. Kalau jalan ke kali berapa jaraknya, Bu? 3 kilo. Keliling dari rumah ke rumahnya antar setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 1 itu setiap bulan. Jadi ibu ini sudah kelihatan kurang mampu, jadi ada kebijakan dari pengelola yang aturannya 1 meter kubik 2.000 rupiah. Jadi dari pengelola ada kebijakan itu 1.500 per meter kubik. Sementara jika warga membeli air bersih, untuk 1 pikulnya mereka harus merogoh kocek membayar Rp5.000. Kawasan Desa Dermaji merupakan hutan yang dikelilingi oleh pohon pinus. Dari 1.300 hektar lahan, terdapat 500 hektar pohon pinus milik perhutani. Hutan pinus milik perhutani inilah yang kemudian menjadi garapan 330 kepala keluarga yang tinggal di Desa Dermaji. Desa Dermaji memang menyimpan berbagai prestasi. Tercatat salah satu pesanggem atau penyadap terbaik tingkat nasional tinggal di desa ini. Namanya Tuhono. Pria sederhana ini
setelah lama berprofesi sebagai penyadap getah pinus. Dalam 15 hari, Wahono hanya kerja selama 3 hari untuk mengumpulkan getah pinus. Hari ini, tiba saatnya Tuhono mengantarkan getah pinusnya ke perhutani. Penjualan getah pinus dimulai dengan memasukkan hasil getah pinus ke dalam penampung, kemudian menimbang jumlah getah pinus yang didapat, hingga menunggu hasil pembayaran. Pak Tuhono, ini hasil kerja hari ini jumlah 1.688.000 ya. Dibagi 9 orang. paling sedikit itu 1 pikul, paling banyak ada yang 4 pikul sampai 5 pikul. Rata-rata itu 70 kilo. Harganya yang terdekat kami 4 kilometer jaraknya dari hutan ke sini itu Rp2.860 berdasarkan jarak pikul. Udah ada HM-nya tersendiri. Selain sebagai pesanggem atau penyadap getah pohon pinus, aktivitas ekonomi masyarakat Dermaji salah satunya dengan beternak kambing. Tercatat hampir 90% masyarakat Dermaji memiliki hewan ternak. Banyaknya masyarakat desa yang bergantung dari memelihara kambing inilah. Kemudian Bayu Setionugroho sebagai kepala desa Dermaji berinisiatif membangun taraf ekonomi warga menjadi lebih baik. Ternak kambing di Desa Dermaji merupakan salah satu potensi unggulan. Budaya beternak kambing itu sesungguhnya sudah melembaga lah di Dermaji ini, sehingga bukan menjadi hal yang aneh lagi. Sehingga dengan adanya seperti itu, kita kepengen mengembangkan budaya peternakan kambing ini menjadi tidak hanya sebagai pekerjaan sambilan. Kalau sebelumnya ini sebagai sambilan, kita pengen ditingkatkan menjadi industri. Program Sarjana Membangun Desa pun mulai dicetuskan sang kepala desa, hingga berdirilah Peternakan Wana Aji. Disinilah para peternak berkumpul untuk menjadikan Desa Dermaji sebagai desa ternak. Tujuannya adalah di mana hewan ternak tidak hanya sebagai investasi, tapi mampu menjadi industri. Perubahan taraf hidup warga Desa Dermaji perlahan namun pasti mulai berkembang menjadi lebih baik, seperti yang dialami oleh Pak Naris dan sejumlah anggota lain. Ya, kami berterima kasih pertama kepada pemerintah setelah kami mendirikan kelompok ternak Wana Aji. Ternyata dari tahun 2010 sampai 2014 ini kami sangat merasakan kemajuan di bidang ekonomi. Desa Dermaji menyimpan banyak pesona dan cerita tentang sebuah harapan baik dari sosok pemimpin barunya. Bayu Setionugroho juga merupakan sosok manusia Indonesia yang memberi inspirasi bagi kita semua.